Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Asmawati, NIM 010 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu pengukuran, bagaimana itu penilaian, dan bagaimana pengevaluasian pembelajaran matematika menurut prinsip-prinsip di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebelum kita beranjak ke masalah pengukuran, pastinya kita sudah melakukan tes. Nah, tes ini kita bisa lakukan dengan cara pilihan ganda, dengan cara isi, dengan cara uraian atau apapun itu, yang penting tes ya. Nah, tes ini pastinya akan memiliki nilai ya. Setelah akhir dari tes ini pasti akan memiliki nilai, dan nilai ini yang dinamakan dengan nilai kuantitatif. Nah, di sanalah akan dilanjutkan dengan pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Nah, yang kayak tadi tuh, misalkan kalau yang sudah tes, nah dapat nilai, pasti akan diberi nilai dari 0 misalkan, atau dari 10 sampai 100 gitu. Itulah yang dinamakan dengan pengukuran hasil dari tes tersebut. Nah, setelah diberikan penilaian yang angka 10 sampai 100 tersebut tidak akan bermakna apa-apa tanpa adanya penilaian. Apa itu penilaian? Nah, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, jadi yang 10 sampai 100 itu tadi tidak ada makna apabila tidak ada penilaian. Misalkan kita akan membuat penilaian dari 100 sampai 85, itu nilainya sangat baik. Selanjutnya yang 84 sampai 75 itu baik, dan 74 dan sampai akhir itu masih kurang. Nah, jadi di sanalah kita akan mengetahui apakah peserta didik itu sudah belajar atau sudah melalui proses pembelajaran dengan baik atau masih kurang. Nah, jadi jika kita sudah mengetahui bagaimana penilaiannya, maka kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di evaluasi ini, apabila proses pembelajarannya itu sudah baik, maka hasilnya pasti sudah baik. Dan apabila masih kurang, maka perlu dilakukan perubahan supaya menjadi lebih baik. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada tes, ada pengukuran, ada penilaian, dan ada evaluasi. Ini suatu hal yang sangat berbeda ya, tetapi sangat berkesinambungan. Mulai dari tes dapat nilai, dan nilai itu kita ukur dan seberapa kemampuannya. Terus nilai angkanya itu kita kasih penilaian, dia sangat baik atau kurang baik. Nah, setelah kita mendapatkan penilaiannya, kita melakukan evaluasi untuk belajar lebih baik lagi, untuk bahan ajar lebih baik lagi. Baik, adapun tentang pengukuran maupun penilaian ataupun evaluasi sudah Allah singgung di Al-Quran, di salah satunya di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 di bagian terakhirnya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pada saat kita memberikan penilaian, kita harus jujur di sana, karena apapun yang kita kasih nilai itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jika tidak, maka itu akan dicatat sebagai dosa. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya di Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi a'dilu huwa aqrabu lit taqwa.
Nah, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adillah dalam memberikan nilai atau dalam pengevaluasian. Karena jika kita memandang bulu ketika memberikan nilai, mungkin peserta didik ini atau siswa ini anak dari guru lain, makanya kita kasih dia nilai tertinggi atau hal istimewa lainnya dah. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran. Maka berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adapun di dalam perkataan sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anha, beliau berkata, evaluasilah diri sendiri sebelum mengevaluasi orang lain. Jadi kita harus hati-hati dalam pengevaluasian karena belum tentu apa yang sudah kita evaluasi, apa yang sudah kita katakan kepada orang lain itu belum tentu kita baik, belum tentu kita juga bisa melakukannya. Jadi harus teliti atau harus hati-hati di dalam melakukan pengevaluasian. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.